Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan berkah dalam. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, menurut informasi, kalau kita itu terpapar virus corona itu, indera penciuman kita itu tidak berfungsi baik atau malah tidak berfungsi. Karena katanya disemprot pakai pewangi atau pakai minyak pun tidak bisa mencium, tidak tahu apa itu baunya gitu. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang punya indera penciuman tetapi tidak bisa membahui sesuatu. Atau misalnya kita lihatlah begitu menderita, begitu susahnya ketika orang punya mata tetapi tidak bisa melihat, atau punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Nanti tidak bisa mendengar lalu dia bisu biasanya. Atau misalnya punya lidah yang kelihatannya biasa tetapi dia tidak bisa merasakan. Dia tidak tahu enak kayak apa, asin kayak apa, manis kayak apa gitu kan. Apakah ada? Ya ada itu. Lalu juga dulu saya pernah cerita ada yang anak itu sama sekali tidak bisa merasakan sakit gitu. Jadi tahu-tahu berdarah, tahu-tahu luka gitu. Maka saya mengajak saudara-saudari untuk bersyukur kalau saat ini kita memiliki indera yang lengkap dan berfungsi baik. Dan kita itu kan termasuk makhluk yang dikaruniai paling lengkap untuk indera. Bukan hanya indera yang fisik ini, tetapi juga indera dalam arti batin atau rohani, yaitu daya batin. Dan ini perlu kita syukuri karena seringkali kita kalau tidak pas kena sakitnya itu tidak berpikir bahwa ini begitu sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan begini, melalui indera kita itu bisa sekaligus menjadi makhluk yang mulia, menjadi pribadi yang baik, tetapi bisa juga melalui indera kita menjadi pribadi yang sangat jahat. Tergantung dari bagaimana kita memilih dan memutuskan. Misalnya begini, dengan penglihatan dan pendengaran kita bisa berbela rasa dengan orang lain gitu. Kalau kita lihat sesuatu yang misalnya penderitaan orang lain, kita kan langsung kasihan, lalu kita tergerak untuk membantu gitu. Kita bisa berbela rasa. Tetapi bisa juga lewat pendengaran dan mulut kita atau telinga kita bisa menjadi pribadi yang jahat sekali. Jadi tergantung saudara-saudari memakainya kalau begitu. Nah, hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengajak kita untuk menggunakan indera kita dengan baik, terutama supaya kita tanggap dan peka, punya empati terhadap orang lain, tetapi juga bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi lebih-lebih Yesus mengajak kita untuk bisa menggunakan semua yang kita miliki ini supaya kita juga peka akan kehadirannya dari sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita raba dan kita rasakan. Sehingga tidak ada alasan lagi seperti yang diungkapkan Injil hari ini, kita bertanya, kapan Yesus itu lapar? Kapan Yesus itu sampai nggak punya pakaian? Kapan Yesus itu sampai haus? Kapan Yesus itu sampai terbengkalai tidak kita perhatikan? Sampai dia tidak ada tempat untuk menginap, tidak kita kunjungi ketika sakit atau dalam penjara. Karena kalau kita sungguh peka menggunakan anugerah yang diberikan Allah ini, pasti kita bisa merasa, pasti kita bisa mendengar, kita bisa melihat dengan persis bahwa Yesus hadir di situ. Dan kita diajak untuk membantu, memberikan hati kita. Jadi yang menjadi peka itu bukan hanya secara fisik, indera fisik kita, tetapi daya batin dan rohani kita. Dan ketika kita menjadi peka begitu, maka pelan-pelan saya kira dorongan-dorongan jahat yang ada dalam diri kita itu hilang. Karena apa? Karena terisi sekali lagi dengan hidup Yesus sendiri. Kalau kita menjadi semakin peka, kita akan lama-lama akan menjadi mirip seperti Yesus. Yang dirasakan Yesus itu bisa kita rasakan. Yang dilihat Yesus itu bisa kita lihat. Yang didengar Yesus bisa kita dengar. Maka mari kita latihan pelan-pelan. Tidak bisa
kita langsung menjadi pribadi yang baik. Belajar peka, belajar melihat situasi yang terjadi di depan kita. Sekali lagi kita bisa menggunakan cara ini. Kalau sesuatu yang konkret di depan kita terjadi, terutama berkaitan dengan orang-orang yang butuh sapaan dari kita boleh bertanya, kira-kira Yesus itu buat apa ya? Lalu kita buat saja, pasti mirip dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.